Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan Ibu, nama saya Atika Azura. Saya salah satu mahasiswa dari Ilmu Komunikasi kelas 1C. Di sini saya akan mempraktikkan video pidato yang berjudul Keutamaan Ilmu pada Diri Seorang Mahasiswa. Dan kali ini tugas saya ini dibimbing oleh Ibu Sumaya selaku dosen ilmu dakwah untuk mengambil nilai ujian akhir semester. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan segala nikmat dan rahmatnya yang telah dicurahkan kepada kita, kita dapat berkumpul melalui media online seperti sekarang ini. Saya harap teman-teman di rumah yang menonton video saya ini dapat diberi nikmat kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, di dalam era modern seperti sekarang ini, teknologi dan ilmu sudah merajai dunia kita. Tak lepas pula yang namanya ilmu, baik itu ilmu dakwah, ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, dan sebagainya, sudah menjadi makanan kita sehari-hari, terutama pada diri seorang mahasiswa. Tapi apakah teman-teman sadar bahwa keutamaan ilmu itu memang benar-benar sangat besar, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, dan di hadapan Allah tentunya. Nah, peranan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang didukung oleh kemampuan akal dalam memajukan segala aspek kehidupan manusia sangat dominan sekali. Dan peranan orang berilmu di mana-mana kita saksikan sangat mempengaruhi dunia saat ini. Contohnya tidak hanya dalam lingkup masyarakat, tapi orang berilmu dalam agama seperti yang kita sangat sayangkan pada akhir-akhir ini. Telah banyak meninggal ulama-ulama kita, guru-guru kita yang luar biasa hafalan Al-Qur'annya, yang luar biasa ilmu-ilmunya, yang bisa menuntun kita di zaman akhir seperti sekarang ini agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Berdasarkan kita cari dulu keutamaan ilmu secara duniawi. Untuk secara duniawi, teman-teman di rumah dan ibu dosen pasti sudah tahu kalau kita berilmu, yang pertama kita pasti disegani, yang kedua kita pasti mempunyai wibawa tersendiri ketika kita berbicara dengan orang lain. Itulah kelebihan orang-orang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dan biasanya orang berilmu itu berbicara tentang fakta, tentang hadis-hadis yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya omongan belaka saja. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, yang hanya berbicara tanpa dasar dan tanpa ilmu. Itu sangat berbeda jauh. Namun apakah teman-teman tahu kalau ternyata nggak cuma di dunia loh keutamaan orang yang berilmu, ternyata di akhirat kita juga mendapatkan keutamaan bagi orang yang berilmu. Teman-teman juga tahu kan, pahala jariah yang dibawa sampai kita meninggal adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat. Dan ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadah ayat 11. Nah, udah tahu kan keutamaan orang yang berilmu? Tapi kenapa sih sampai sekarang kita masih malas untuk mencari ilmu, terutama di masa pandemi sekarang? Hayo, siapa di sini yang ternyata selama belajar online tidak memperhatikan dosennya? Padahal teman-teman harus tahu, ketika kita mencari ilmu, yang pertama kita harus hormat dan adab kepada orang yang memberi ilmu, agar ilmu itu mudah kita serap. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, kenapa sih saya udah belajar, saya udah berusaha untuk mencari ilmu, tapi ilmunya sangat tidak masuk ke dalam diri saya? Itu karena kita salah di penghormatan terhadap orang yang memberi ilmu. Terkadang dosen yang lebih tua daripada kita, guru yang lebih tua daripada kita, ketika dia mengucapkan salam, kita cuma diam saja. Ketika dia bertanya, kita acuh tak acuh.
Nah, hal itu yang menjadi penghambat seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi hal itu harus dirubah ya kawan-kawan. Dan untuk yang masih malas dalam mencari ilmu, kalian harus dengar kata-kata Imam Syafi'i yang seperti ini. Apabila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, itu dia tadi kata-kata dari Imam Syafi'i. Dari situ kita bisa belajar bahwa memang kalau mau mencari ilmu itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang langsung instan, dan tidak ada yang tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah, untuk itu saya mau mencontohkan salah satu kisah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah salah satu di antara A'immatul Arba'ah, 4 imam mazhab fikih. Beliau terkenal sebagai Nasirus Sunnah, yaitu penolong sunnah dan peletak ilmu husnul fikih. Nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah di Palestina. Lantas apa sih istimewanya Imam Syafi'i ini? Pelajaran yang bisa diambil dari Imam Syafi'i adalah ayah beliau wafat di waktu beliau masih muda, ketika beliau berumur 2 tahun. Nah, beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk-penduduk negeri itu yang keturunan Yaman, karena sang ibu berasal dari negara kabilah Aziyah, yaitu dari Yaman. Lalu ketika berumur 10 tahun beliau dibawa ke Mekah, dan alhamdulillah kadar Allahnya beliau hafal Al-Quran sebelum balik. Jadi umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Beliau banyak belajar pada ulama-ulama Mekah saat itu, diantaranya Sufyan bin Unayyah, Fudal bin Iyad, dan lainnya. Beliau juga belajar bahasa Arab pada suku pedalaman sekitar Mekah. Salah seorang guru beliau membolehkan beliau untuk berfatwa di usia sangat belia pada masa itu. 10 tahun saja sudah bisa menghafal Al-Quran. Kita 10 tahun mungkin baru belajar sholat, baru belajar Iqra. Nah, hal ini sangat malu ya kita bandingkan dengan para ulama-ulama kita. Tapi gak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk mencari ilmu. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus berusaha. Walaupun di masa pandemi kita tidak bisa bertemu tatap muka secara langsung, kita bisa mencari ilmu melalui YouTube, melalui Google Zoom, melalui media-media lainnya yang masih banyak dan jangkauannya semakin luas dibandingkan kita ketemu offline. Nah, selanjutnya Tika lanjutin ya cerita kisah Imam Syafi'i tadi. Baru kemudian beliau kembali lagi ke Yaman, dan di Yaman beliau semakin tenar. Walaupun beliau sudah tenar, beliau sudah bisa berfatwa, beliau sudah hafal Al-Quran, beliau tidak berhenti belajar. Beliau kembali lagi ke Baghdad, dan nah dia di Baghdad ini dia dituduh hal-hal yang tidak enak, namun ternyata tuduhan itu tidak membawakan hasil yang seperti dituduhkan. Nah, beliau belajar lagi ke Mekah, dan kemudian setelah melihat kondisi Baghdad yang tidak kondusif, lalu pindah lagi ke Mesir dan menyebarkan mazhabnya di sana. Nah, jadi apa sih Kak ilmu yang kita bisa pelajari dari antara kisah Imam Syafi'i ini? Salah satu faedah dari Imam Syafi'i adalah bahwa jangan sampai kita merasa puas dalam belajar. Meskipun beliau sudah mendapatkan izin untuk berfatwa di masa muda, beliau tetap terus belajar. Beliau belajar pada Imam Malik sampai beliau wafat. Beliau juga belajar pada ulama Baghdad pada saat itu. Padahal pada saat itu beliau sudah cukup terkenal. Padahal kalau kita pikir-pikir, ngapain sih belajar lagi, kan udah terkenal. Nah, padahal itu salah ya. Seorang Imam Syafi'i aja dia tetap belajar sampai akhir hayat hidupnya. Selanjutnya, setelah kita tadi udah tahu bahwa keutamaan ilmu itu sangat luar biasa, selanjutnya dengan ilmu pengetahuan pula manusia dapat memudahkan segala aktivitasnya. Contohnya dalam Islam sendiri. Dulu pada zaman Nabi ketika mau ke Mekah itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau dari Indonesia itu sampai 1 tahun baru bisa sampai ke Mekah melalui jalan darat dan jalan laut. Nah, tetapi di tahun kita seperti sekarang ini kita sudah menemukan teknologi baru, yaitu pesawat terbang. Dengan pesawat terbang kita hanya 12 jam atau 14 jam kita sudah sampai di Mekah. Otomatis hal ini bisa mengefisiensi waktu, tenaga, dan juga pikiran kita. Nah, itu semua karena apa? Karena ilmu. Selanjutnya, ketika kita mau menjalankan ibadah sholat, jika kita tidak belajar, kita tidak mau mempelajari sholat yang sesuai dengan Nabi itu yang seperti apa ya, niatnya itu dibaca atau tidak ya, rukuknya, sujudnya itu gerakannya yang benar bagaimana ya.
Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa beribadah dengan baik dan benar. Nah, untuk itu teman-teman pasti pernah dengar, belajarlah sampai ke negeri Cina. Apa sih kata makna dari pepatah ini? Artinya kita harus belajar itu memang sampai ke negeri Cina, walaupun memang di sana mayoritasnya kafir, tetapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Mereka selalu bekerja keras, mereka selalu mati-matian, bahkan mereka sampai tidak tidur kalau berbicara yang namanya ilmu. Untuk itu saya mau teman-teman semua, terkhususnya mahasiswa, kita harus menghargai dosen-dosen kita harus mencari lebih dalam ilmu, dan kita buktikan bahwa orang berilmu itu dapat mengubah dunianya, dapat mengubah agamanya, dapat mengubah masyarakatnya. Jadi jangan ada alasan lagi untuk tidak mau belajar, karena orang berilmu itu dapat ditingkatkan derajatnya serta dapat dipandang oleh orang lain lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Untuk itu saya mau sampaikan bahwa sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan kebenaran, dan betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangat penting sehingga orang yang bersamanya duduk untuk menimba ilmu pengetahuan darinya walau hanya satu jam saja, itu lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Mungkin sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata, masih banyak miskomunikasi dalam perantara melalui video seperti sekarang ini. Semoga Ibu dapat membimbing saya sehingga saya bisa lebih sempurna lagi ke depannya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehilafan adalah milik saya sendiri. Terima kasih sebelumnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.